Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu, Mang Ucup. Apaan tuh? Jadi gini, di saat kau sedang bermalas-malasan, di saat kau sedang rebahan, percayalah ribuan bahkan jutaan pesaingmu sedang berusaha kelas untuk mengalahkanmu. Oh, Luar biasa, Mang Ucup. Oh iya, itu buku apa, Mang Ucup? Ini buku kertas. Oh, buku kertas, kirain buku gitu. Bukan. Terus gimana, Kang Ucup? Tadi katanya mau ada hal yang ingin diklarifikasi kepada para subscriber Ada yang sih asli. Iya, silahkan disampaikan dulu terlebih. Bukan klarifikasi sih. Intinya itu cuman ucapan minta maaf mungkin ya. Sebelumnya teman-teman semua, ucapan minta maaf dari semua kru Demok Channel ya, karena udah lama lah kita gak upload video gitu. Dikarenakan karena ada satu dua lain hal, kita punya kesibukan masing-masing. Akan tetapi terima kasih untuk teman-teman yang setia gitu kan. Terus apa? Setiap tikungan ada, Bos? Bukan. Oh, kirain Setia nonton Demok Channel gitu kan, meskipun kontennya ya gitu-gitu doang, tapi insya Allah kedepannya akan lebih dikualitaskan lagi. Oh iya, itu tentu harus menjadi suatu keharusan ya. Iya. Apalagi kita hari ini kan menjadi kaum muda begitu ya. Yes. Dimana kan menurut Bung Karno juga Apa? kaum muda itu sangatlah berpengaruh dan dibutuhkan oleh bangsa ini begitu, Bang Ucup. Iya gitu. Bung Karno kan dulu hanya butuh 10 pemuda untuk mengguncangkan dunia begitu. Terus Demok Channel ini udah berapa kru ini? Udah banyak ya? Gak tahu udah banyak tapi belum bisa ngeguncangin desa juga. Ada desa mengepung kota ya. Iya, namanya desa mengepung kota tapi pemudanya gitu-gitu aja. Tapi gak apa-apa lah, ini proses awal ya Kang Ucup ya. Apa? Oke, untuk malam ini mungkin kita tadi kan udah bilang konten yang berbeda yaitu tentang apa? Podcast ya. Iya, podcast. Podcast. Tapi untuk pembahasan kali ini sih agak sedikit aneh. Kok aneh? Karena banyak orang yang ngebahas juga sih begitu Kang Ucup. Salah satunya itu kita akan membahas tentang bagaimana sih ketika kita itu menjadi mahasiswa gitu. Mahasiswa. Iya, intinya tips-tips kita ketika menjadi mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa baru angkatan Covid. Bukan angkatan Covid. 2020 ya maksudnya, bukan angkatan. Oh iya. Soalnya kalau disinggung Covid, karunya yang wisuda. Oh iya. Soalnya banyak juga ya angkatan siswa angkatan 2020 Iya. itu nggak pada di wisuda gitu. Asli. Tapi itu Miris bukan jadi banget. persoalan li ya. Karena kita harus mematuhi protokol kesehatan juga gitu. Dan nggak tahu juga ya corona kelarnya kapan. Ya mungkin besok kalau gak hujan ya. Krik. Bentar. Nah gini kan, Gimana? kan kita di podcast ini mau ngebahas ini nih, tips-tips buat teman-teman kita yang menjadi mahasiswa baru. Karena Gimana, soalnya saya juga sih, Kang Dan juga kan pasti kebingungan ya waktu dulu menjadi mahasiswa baru. Bingung gitu kan, mau apa gitu kan, tanpa ada yang mengarahkan gitu. Nah kali ini kita akan membahas tentang tips-tips untuk mahasiswa baru di AKB. Tuh AKB enggak? Adaptasi kebiasaan baru. Nah gitu, Soalnya kita lagi bahasanya udah agak new normal begitu Kang Ucup. Iya, gitu. Jadi gini sih. Pokoknya harus sedia masker ya. Oh iya. Ini masker dari Disparbud ya. Siap. Hasil ngawal Bu Sri begitu ya. Jadi apa ya? Boleh Saya sih, bebas. untuk ada satu hal sih yang dikhawatirkan menurut saya pribadi gitu Kang Ucup terkait mahasiswa baru di 2020. Karena kan kalau kita dari angkatan 2019 ke bawah begitu ya. Ya. 2018, 17 dan angkatan-angkatan tua. Itu kan ketika kita udah jadi mahasiswa baru kita akan dikenalkan oleh ospek-ospek kampus. Ya, kalau di UIN Bandung PBAK ya. Oh, kalau di UIN Bandung itu namanya PBAK, kalau saya kan di Unpad itu namanya apa ya? Apaan ya? Nggak tahu, jadi ketahuan ngarangnya. Tapi kalau di kampus-kampus lain kan ada yang PKKMB, Ya, ada yang BOM juga. ada BOM dan lain-lain lah. Tapi yang jelas di sana itu kita akan diperkenalkan dengan budaya-budaya yang ada di kampus Iya, begitu Kang Ucup. antropologi kampus. Salah satunya itu antropologi kampus. Tapi selain daripada itu juga, ini mah apa yang saya rasakan dulu ketika di tahun Iya. 2017 pas saya di ospek itu Ya, ketika kita sharing aja di sini gitu kan. kita sharing aja. Itu saya sudah dikenalkan dengan apa yang disebut sumpah mahasiswa. Gitu. Mahasiswa. Sumpah Bukan mahasiswa. sumpah janji kesetiaan. Itu terlalu dalam.
Nanti aja ya. Itu. Ya, nanti aja itu mah. Kita kan hari ini ngebahas tentang mahasiswa. Oke, Ya sekalipun ada nilai-nilai bucinisme di dalamnya kan ya itu gitu. untuk menghibur lah dikit-dikit. Tapi gini Kang Ucup, Gimana tuh? untuk mahasiswa baru di angkatan 2020 sekarang itu ada satu hal yang saya khawatirkan. Terkait? Ketika misalkan budaya kampus hari ini sudah tidak lagi memperkenalkan tentang kisah-kisah perjuangannya mahasiswa. Ya, gitu. Sekalipun misalkan dari birokrasi kampus tidak akan menjelaskan seperti itu, tapi kan ya. dari misalkan ada BEM-nya, ada Presma dan lain-lain, HMJ dan lain-lain. Biasanya itu kan suka memperkenalkan terkait sumpah mahasiswa, lalu kemudian lagu-lagu perjuangan. Bener. Gitu Kang Ucup. Nah, itu hari ini mungkin mahasiswa baru itu belum tahu begitu ya. Dan itu yang justru menjadi semangat kita ketika kita sudah dilabelkan menjadi seorang mahasiswa kan gitu. Ketika sumpah mahasiswa di hadapan masa banyak kan itu udah deg-degan asli. Deg-degan serius merinding gitu. Soalnya saya kan dulu dari madrasah muslimin ya. Terus ke perguruan tinggi beda pisan gitu. Beda pisan. Iya. Ya jadi gitulah ceritanya kalau misalkan dari kampung ke kota gitu kan. Dari kampung ke kotanya. Contohnya ya kita. Tapi tenang naon sih. Iya enggak apa-apa lah. Oke, gini. Siap. Mungkin karena sekarang lagi Covid ya si corona eta gitu kan. Mugi-mugi cing cepet kabur lah si corona eta tah. Oh iya. Lagi-lagi soalnya corona. saya lucu Gimana? Lucu, saya lihat di postingan FB, IG sama story WhatsApp juga sih. PBAK kan ataupun pengenalan kampusnya itu online kan sekarang. Ada yang pasang tribun sama bikin video lumayan ngakak sih gitu kan. Karena saya dulu nggak bikin kayak begituan karena offline. Karena kan online nih sistemnya daring. Nah, mungkin untuk tips pertama bagi teman-teman mahasiswa baru gitu kan. Ketika menjadi awal mahasiswa pasti bingung. Soalnya kan umuran dari SMK, SMA ataupun dari MA pas masuk ke perguruan tinggi kan beda ya. Beda itu, suasananya beda. Suasana panas apalagi yang satu kampus sama mantan gitu kan. Itu beda lagi. Lagi-lagi gitu kan. mantan. Iya. Lagi-lagi mantan, wah parah itu. Parah, ya. Berarti orang yang sering kali dikhianati. Sedih asli. Horai. Lu jangan cari-cari masalah di sini. Kalau mungkin gini. Gak laku. Aku karunya baiklah. Jadi gini teman-teman semua, untuk tips pertama, usahakan teman-teman itu dimanapun kampusnya berada, di jurusan manapun itu, ketika pengenalan harus aktif. Asli. Jadi minimal gini, nama kan Denny ya, saya Yusuf. Minimal nama Denny sama Yusuf itu dikenal loh sama teman-teman seangkatan, teman-teman dosen, dan teman-teman kampus lainnya gitu kan. Jadi jangan sampai diam-diam baik gitu. Oh iya, jelas. Gitu. Iya, karena kita kan mahasiswa. Kan? Iya, beda lagi kan, kaum intelek gitu kan. Kaum intelektual kan. Tapi saya dengar terdidik, terpelajar. Iya, terpimpin dan terorganisir. Kayak parlementer itu. Oh, enggak juga gitu. Tapi itu harus ada dalam diri mahasiswa itu gitu. Odading mengoleh. Odading mengoleh. Rasanya enak banget. Gitu. Gini, katanya saya dengar Kang Denny itu mahasiswa beasiswa bukan? Katanya Kabupaten Bandung Barat gitu angkatan 2017 ya, kalau nggak salah. Ya, dan itu menjadi beasiswa terakhir sih Kang Ucup. Karena nggak tahu ya, karena memang peralihan dari rejim Bandung Barat sebelumnya ke rejim yang sekarang, rejim Orde Baru, khususnya di Bandung Barat. Beasiswa untuk sementara ini masih belum ada sih. Belum ada. Paling kalau toh misalkan ada mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Bandung Barat terus masuk ke kampus yang berada di sekitaran Bandung Raya, baik itu Cimahi ataupun Bandung, masih banyak sih beasiswa yang bisa diakses. Ya. Salah satunya adalah KIP kuliah, bidik misi gitu kan. Beasiswa Jarum bisa, itu bagus. Jabar Future Leader yang hari ini sedang ramai. BI itu BI ada. Beasiswa unggulan ada. Tunai Bumi. Oh iya. Tunai Bumi yang sekarang masih ramai. Itu ngomongin beasiswa ya, untuk para teman-teman nanti bisa diakses karena hari ini sedang marak-maraknya begitu ya. Beasiswa banyak bermunculan gitu, sekalipun misalkan slotnya terbatas. Nah, tapi di sini itu juga harus dimaksimalkan dengan baik. Asli bener. Soalnya kan di sini juga membahas tentang ini. Kita kan nih mahasiswa baru nih.
pasti dong teman-teman semua pengen gitu kuliah dapat beasiswa tentunya. Karena bisa meringankan beban orang tua juga, terus bisa mandiri juga kan Kang ya. Jadi minimal lah jajan wae mah nya duit tidinya gitu dah. Tapi tong jajan wae belikan buku kan. Ya, salah satunya belikan ini iya buku gitu. yang ada di Belikan belakang saya. laptop ataupun penunjang akademik lainnya gitu. Ya, Gitu. Jadi adanya beasiswa itu bukan serta-merta untuk Hedon. hedon. Dalam artian dipakai shopping, Asli. dipakai Shopping tuh bukan aplikasi Shopee. Oh, Shopee itu mah. Shopee beda sama ya? shopping beda. Beda. Apalagi? Intinya sih ketika apa tadi kan temanya itu tips-tips kita untuk menjadi mahasiswa. Iya, untuk mahasiswa berarti kental dengan baca buku. Mahasiswa kental dengan diskusi. Mahasiswa kental dengan demo. Oh iya. Bener kan? Betul. Bener gak? Tapi Bener. mahasiswa sekarang apakah masih banyak yang demo? Ya, paling sindir-sindir status. Sindir-sindir status ya. Demo media. Ya, propaganda media gitu. Mahasiswa kental juga dengan menulis. Mahasiswa kental juga dengan pembicaraannya kan begitu. Makanya ngebaca. kalau dulu itu kan bukan dulu ya, sejarah mencatat Pramudia Anantatur itu punya 4 karya sastra yang beruntun yang disebut dengan tetralogi. Ada Bumi Manusia, Jejak Langkah, Anak Semua Bangsa, sama dan Rumah Kaca. Kalau misalkan kita sederhanakan, jadi untuk konteks mahasiswa jadi ada tetralogi mahasiswa kan gitu. Kalau itu bisa kan Cup ya? Bisa ya. Bisa membaca, menulis, membaca, diskusi, menulis dan berbicara. Ya terakhir kita aksikan kan begitu. Ya karena teori tanpa refleksi itu nihil cuy. Oh iya. Nah, jadi gitulah, itu sedikit stimulus gitu ya untuk para mahasiswa baru, jangan sampai ketika hari ini hanya terjebak dalam ruang-ruang kebocilan masih SMA asli. Bukan sih. Jadi jangan sampai terjebak dalam ruang akademik teoritik gitu. Oh iya ya. Tapi bagaimana kemudian kita itu mampu mempraksikan ataupun mempraktiskan apa yang sudah kita dapatkan selama kita berproses di kampus. Apalagi kan untuk mahasiswa baru mungkin masih bingung nih ketika misalkan ini bagaimana ini tugas ini. Wah, pasti pikirannya itu tidak sama sekali terframing bahwa aku harus milih organisasi ini, aku harus milih organisasi itu, tapi yang jelas yang penting tugas saya selesai. IP saya gede. Cum laude. Ya, itu bagus sih, itu bagus. Karena Kang Deden juga berapa IP? Jangan sebutkan itu. Ya, 4 bukan? Enggak sih. Mendekati. A few moments later. Ngakak cuy. Barusan kameranya mati. Innalillahi dari kubur. Maksudnya recording. Kirain mati gitu kan. Enggak jadi, Cok. Jadi gini, Cok. Tadi gimana? Kan ngomongin tips-tips selanjutnya. Ini ketika kita jadi mahasiswa, saya pernah baca salah satu buku. Ya. Buku apaan tuh? Bukunya itu yang berjudul Great Disruption, kekacauan besar. Nah, tapi itu kan penulisnya itu Francis Fukuyama. Nah, orang mana itu? Enggak tahu sih. Orang Jepang Francis kayaknya orang Prancis. Enggak tahu lah, nanti kita buka lagi okay. Biar itu nanti kita cantumkan linknya di bawah. Bisa. Nah, menurut Francis Fukuyama, kita adalah manusia tradisional. Yang namanya manusia tradisional akan kalah bersaing dengan manusia modern. Nah, salah satu cara manusia tradisional untuk bersaing dengan manusia modern itu hanya satu. Apa itu? Ligatur. Apa itu ligatur? Ikatan sosial, relasi sosial, jejaring dan lain sebagainya. Nah, ketika kita jadi mahasiswa, ketika kita menyadari bahwa kita itu tidak bisa apa-apa, berarti kita mau tidak mau harus berjejaring. Mau tidak mau harus punya relasi. Contohnya ya kita masuk organisasi. Iya, itu cuy. Nah, kalau misalkan berbicara organisasi kan banyak. Di kampus ada organisasi internal, ada organisasi eksternal, ada organisasi ekstrakurikuler kayak kehobian ya, gitu kan, UKM. Yang terakhir yang kita geluti adalah organisasi kedaerahan. Oh iya, Orda ya. Iya, Orda. Kang Ucup ikutan Orda apa, Kang Ucup? Saya banyak. Banyak. Tapi karena saya orang Kabupaten Bandung Barat, jadi saya ikutan
kembara. Oh iya. Kembara tuh keluarga mahasiswa Kabupaten Bandung Barat. Gitu. Nah. Jadi untuk teman-teman yang domisilinya di Kabupaten Bandung Barat bisa tanya-tanya untuk open recruitment di Kembara gitu Ya. kan. Tapi kalau yang luar domisili KBB juga bisa sih. Nanti namanya itu kader Luar biasa. luar biasa. Oi, luar biasa. Oh, luar biasa. Oh, luar biasa. Luar biasa. Luar Kan biasa. jadi gimana kader luar biasa teh Kang Ucup? Kader luar biasa tuh pertama orang yang domisilinya itu bukan di Kabupaten Bandung Barat, tapi punya keinginan ataupun giroh untuk masuk Kembara dan untuk mengupgrade dirinya gitu kan. Karena Kembara ini tidak butuh orang yang sok-sokan, sok bisa, tapi Kembara ini pengen orang-orang yang ingin berproses dan belajar bersama. Oh iya. Ya, jadi gitulah itu maksudnya modal ya. Gimana Iya. ketika kita berorganisasi berarti kita harus mampu berjejaring, kita Asli. harus mampu memiliki ikatan sosial dengan yang lain lah intinya gitu. Jadi ketika kita jadi mahasiswa ya jangan sampai diam-diam baik gitu. Asli, Jadi bener. jangan sampai kupu-kupu kuliah pulang, Iya. kuliah pulang. Soalnya percuma asli karena kan Tapi untuk sekarang mah kan enggak kupu-kupu gitu kan Ucup. enggak Paling rebahan lah, kuti bukan kuti, siun bukan kuti. bukan. Kuliah tidur. Bisa, karena bisa, di rumah, bisa. karena di rumah. Tapi saya nggak tidur mulu sih. Nah, apa Kang Ucup? Pagi saya jualan ke pasar. Wah, gitu iya, kan. bagus. Terus bikin konten kayak gini. Nah, ini salah satunya untuk kita menghilangkan kegabutan ya. Iya, Ya, tapi tetap setidaknya produktif kita- lah. Nah, tetap produktif dan kita pun mampu sharing lah. Iya. Intinya gitu loh untuk para mahasiswa baru jangan sampai engkau menyia-nyiakan waktumu untuk senantiasa berproses karena tempat berproses itu sangatlah banyak. Ya. Apalagi untuk konteks saat ini berproses secara offline itu mungkin ada sedikit hambatan. Ada hambatan. Tetapi hari ini kan banyak gitu, baik Ya, di media organisasi, sosial. baik komunitas ataupun individu-individu yang ingin berbagi terkait informasi apapun itu bisa di-sharingkan begitu bisa di-sharingkan ataupun kita bisa mengikuti seminar-seminar, workshop, talk show dan Ya, lain webinar sebagainya. gitu kan. Webinar kan gitu ataupun diskusi rutin dan lain-lain lah. Hmm. Itu bisa kan gitu sebagai Bisa. apa ruang-ruang di mana ketika kita jadi mahasiswa kita memaknai bahwa hakikat fungsi mahasiswa itu seperti apa. Iya, karena gitu. Soalnya kan tadi tips-tips untuk maba ya. Pertama kan tadi kita tuh minimal harus mengenalkan diri nih. Jadi dosen, teman-teman itu kenal loh. Ini siapa gitu kan. Ini Denny, ini Yusuf gitu kan. Minimal kenal kayak gitu. Ya. Terus yang kedua kayak tadi apa yang kedua tadi saya lupa. Apa ya? Pokoknya itu Pokoknya jebret. oh iya, pokoknya itu cari-cari info untuk beasiswa karena iya. teman-teman semua kan pasti ingin dapat beasiswa ya, tapi tidak mudah cuy. Beasiswa itu asli harus berprestasi juga. Kemudian tips yang selanjutnya itu aktiflah di organisasi. Ya. Karena kalau kita cuman kuliah, cuma sebatas kuliah rugi banget. Betul. Karena Kang Den kan gelarnya itu nanti esos ya. Sarjana sosial. Kalau misalkan lulus dan mudah-mudahan lulus. Amin. Dan Yusuf sendiri SH nih, sarjana hukum insyaallah. Amin. Kalau kita cuma mengandalkan gelar, apa sih? Mengandalkan IPK besar gitu kan, kamlod. Bagi saya sendiri itu kurang. Kurang. Karena apa? Karena setelah kita terjun di masyarakat, beda lagi pemikiran cuy. Harus punya banyak relasi, jejaring. Dengan apa? Dengan organisasi tentunya. Oh iya. Gitu, aktif-aktif kegiatan masyarakat gitu kan. Tapi dengar-dengar Kang Ucup itu jadi salah satu. Udah, cukup. Jangan. Kirain mau dibuka di. Oh jangan, ini publik. Publik. Oh iya ya udah tuh kalau gitu mah. Ya, mungkin itu ya Kang Ucup biar ini pembahasannya jangan dihabisin sekarang. Biar Boleh. nanti subscriber itu tambah penasaran lagi apa Iya. yang kita bicarakan ke depan dan mudah-mudahan apa yang hari ini kita bicarakan ini bisa menebar kebermanfaatan. Amin. Tidak hanya untuk mahasiswa baru gitu, melainkan untuk mahasiswa yang Baheula. ataupun mahasiswa yang dulu. Kayak kita ya. Kayak kita. Semester berapa sekarang? Semester berapa? Sekarang saya baru semester 3 Kang. 3 pasca. Nah, jadi itulah sederhananya ya. Oh gitu. Dan Oke. mohon maaf ya pada teman-teman yang menonton video podcast kali ini. Apabila ini kurang edukatif ataupun kurang jelas gak apa-apa karena ini adalah pemula ya Kang Ucup Iya, ya. gak apa-apa. Ya, Karena kita kita- belajar bareng-bareng lah. Kita belajar bareng-bareng, kita di sini belajar berbicara juga. Ya. Kira-kira seperti itu Kang Ucup. Karena- closing statement Kang Ucup. Closing statement? Yes. Oke. Sebenarnya saya ini masih enjoy sih. I'm so excited and very happy. Asli berbicara di depan teman-teman semua gitu kan. Cuman karena
ya kita kan terbatas dengan jarak dan waktu gitu kan. Untuk itu kesimpulan dari podcast kali ini untuk tips teman-teman maba, pertama harus memperkenalkan diri. Intinya itu memperkenalkan dirinya itu bukan cuman absen hadir juga gitu doang gitu kan, tapi minimal harus loyalitas gitu kan, dikenal banyak orang gitu kan. Supaya apa? Supaya gampang ke depannya gitu. Yang kedua, pinter-pinternya cari info-info beasiswa ataupun info-info kampus yang teman-teman minati. Yang ketiga Apa? Yang ketiga tuh Tadi. ikutlah organisasi. Asli, karena berorganisasi itu banyak manfaatnya. Tapi organisasi yang seperti apa dulu Kang Ucup? Organisasi banyak. Ada organisasi yang tanpa ideologi ataupun organisasi yang memang bertentangan dengan ideologi. Ideologi apa? Ideologi apa? Pancasila. Karena kita adalah Indonesia. NKRI cuy, harga mati. Kalau kata hukumnya itu ada 4 pilar. Ya nanti aja dijelasin. Oh iya, nanti aja ya. Oke. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan ya Kang Ucup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.